Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 3 KD 3.5. Tolong diperhatikan ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, wawancara, yang kedua, cara perawatan tumbuhan, dan yang ketiga adalah cara perawatan hewan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai wawancara. Apakah kalian tahu apakah yang disebut dengan wawancara? Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk menggali informasi tentang suatu hal. Lalu, wawancara juga bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama secara langsung, yaitu bertemu dengan orangnya secara langsung. Lalu, yang kedua secara tidak langsung, yaitu bisa melalui video call. Dan terdapat dua orang dalam wawancara. Yang pertama yaitu pewawancara, yaitu orang yang bagian menyusun beberapa daftar pertanyaan, dan narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi tentang suatu hal yang pewawancara ingin tanyakan. Lanjut ya. Setelah kalian melakukan wawancara, maka kalian harus membuat laporan wawancara. Berikut adalah unsur dari laporan wawancara. Di dalam sebuah laporan wawancara terdapat 1. Latar belakang. Latar belakang berisi tentang alasan mengapa kalian melakukan sebuah wawancara. Contohnya yaitu ketika kalian memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Lalu yang kedua, di dalam laporan wawancara terdapat tujuan wawancara. Apa tujuan wawancara? Tujuan wawancara yaitu untuk menggali sebuah informasi. Lalu yang selanjutnya, di dalam laporan wawancara harus terdapat tema wawancara. Tema wawancara banyak sekali. Contohnya yang pertama yaitu tema wawancara tentang kebersihan, tentang pendidikan, dan tentang kesehatan. Dan masih banyak lagi tema-tema di dalam sebuah kegiatan wawancara. Lalu yang selanjutnya, di dalam laporan wawancara harus terdapat latar wawancara yang berisi tentang waktu dilaksanakan wawancara dan tempat di mana dilakukan sebuah wawancara. Yang selanjutnya yaitu di dalam laporan wawancara harus terdapat identitas pelaku wawancara, tentang nama dari narasumber, usianya, dan pekerjaannya. Lalu yang selanjutnya yaitu hasil dari wawancara. Hasil dari wawancara berisi jawaban dan informasi dari narasumber. Lalu yang terakhir yaitu simpulan wawancara. Simpulan wawancara ini berisi tentang kesimpulan yang diberikan oleh narasumber. Nah, ini adalah beberapa unsur dari laporan wawancara. Jangan lupa juga ketika kalian melakukan wawancara harus dengan menggunakan 6 kata tanya berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang cara perawatan tumbuhan. Tumbuhan yang kalian rawat akan tumbuh dengan sehat bila cukup mendapatkan air dan sinar matahari. Lalu, ada beberapa cara perawatan tumbuhan. Yang pertama yaitu penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang kalian tanam.
Lalu yang kedua yaitu pembumbunan. Ini adalah cara yang dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Lalu yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Nah, pupuk yang digunakan ada dua macam, ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Lalu yang keempat yaitu pemangkasan. Pemangkasan perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah akan jauh lebih baik. Lalu yang kelima yaitu tentang pengendalian hama. Pengendalian hama bisa dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Nah, itu tadi adalah beberapa cara perawatan tumbuhan. Berikutnya adalah cara perawatan hewan. Ada beberapa cara perawatan hewan. Yang pertama yaitu bersihkan kandang 2 hari sekali. Jangan dibiarkan kotor ya. Lalu yang kedua, jangan lupa cuci tangan setelah kalian membersihkan kandang. Dan yang ketiga, jaga kandang agar tetap kering. Maka setelah kalian membersihkan kandang, jangan lupa dijemur ya, agar hewan kalian tidak merasa terganggu dan tidak menimbulkan penyakit. Dan yang keempat yaitu ganti air minum setiap hari. Jangan dibiarkan kotor ya. Jangan lupa untuk selalu mengganti air minum hewan peliharaan kalian. Dan yang kelima yaitu beri makan secara rutin. Jangan biarkan hewan kalian mati karena kelaparan ya. Dan ketika kalian memberikan makan, jangan berlebihan dan jangan kurang. Nah, itu tadi adalah beberapa cara perawatan hewan. Ya, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan dan bisa Ibu jelaskan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.